berikutnya wal maqalatus sadisatu wal isrun. Ini mata udah 3 watt baru jam segini ya. Oh iya dari pagi ya saya ngisi pengajian tadi di di radio Musik City. Ya, dulu di radio, sekarang zaman YouTube. Sekarang beralih radio jadi konten YouTube. Ya, jadi podcast ya. Dulunya radio masih radionya. Cuma sekarang pendengaran nggak kayak dulu katanya. Sekarang ganti YouTube. Ya, nanti ngeliat YouTube-nya judulnya masih sama dengan radionya. Musik City FM. Kan dulu memang radio Musik City. Itu radio bersejarah sebelum almarhum Ustaz Arifin masuk TV dia lewat radio dulu. Dulu kan dakwah kan nggak ada medsos. Sebelum masuk TV ke radio dulu. Ya, sekarang akhirnya ke YouTube. Jadi berpulang di daerah Antasari sana. Iya lumayan. Ya, macetnya yang sebenarnya jauh enggak sih macetnya. Insyaallah. Nah, makanya ini mata 3 watt ini masalah. Baru jam segini udah mata watt ya. Nah, mari kita lihat makalah yang ke-26. Kila dikatakan ya, kufranun ni'mati lu'mun. Mengingkari nikmat itu tercela. Mengingkari nikmat artinya kufur nikmat. Kufur nikmat itu sekarang yang dimaksud kufrun nikmat adalah ada musyukri lin nikmati dalilun ala danaati nafsi. Ketidakadaan bersyukur. Jadi tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu dalil sebagai tanda ala danaati nafsi atas hinanya seseorang, hinanya diri. Seseorang itu hina karena tidak pernah bersyukur atas nikmat. Padahal dalam Al-Quran kan Allah sudah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita hitung nikmat itu tidak bakal terhitung. Nikmat mata bisa berkedip. Bayangkan kalau nggak bisa berkedip. Nikmat hidung lubangnya cuma 2 dan lubangnya dua-duanya ke bawah. Bagaimana kalau ke atas? Apalagi musim hujan begini. Ya Allah. Masya Allah repot. Nikmat telinga ya itu ada 2 telinganya dan adanya di sini posisi bukan di dengkul. Bayangkan kalau di dengkul. Nelpon gimana nanti begini. Nikmat mulut. Ada lidah, ada gigi. Kalau nggak ada lidah, kadang ada gigi, gimana? Masya Allah. Nikmat rambut, nikmat ini bulu alis ini nggak dari masih bayi sampai sekarang nggak panjang-panjang, tapi rambut selalu panjang, ya kan? Begitu nikmatnya. Belum nih baru sekitar nih, belum otak, belum jaringan sel-sel yang lainnya. Nikmat tangan, kaki, masya Allah, begitu luar biasanya. Makanya orang yang tidak ada kenikmatan tidak bersyukur atas nikmat itu tanda orang itu hina. Dana ati nafsi artinya hinanya seorang. Wa suhbatul ahmak dan bersahabat dengan orang bodoh. Maksudnya apa suhbatul ahmak ini? Wa wadi'us syai. Meletakkan sesuatu fi ghairi mahalli bukan pada tempatnya, mal ilmi beserta ilmu bikubhihi karena apanya? Karena jeleknya, karena buruknya. Ya. Jadi artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah orang bodoh. Ya, pakai sepatu di kepala, pakai peci di kaki. Itu bodoh namanya ya. Ya. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Su'mun itu adalah su'mun, tercela, jelek, buruk. Ai ghairu mubarakin itu tidak berkah. Kamaruya atau Tabrani sebagaimana diuriatkan oleh Imam Tabrani an Basir dari Basir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda isrimil ahmak putuskanlah orang yang bodoh ya putuskan orang yang bodoh ya bikasrul hamzah wal ra ai in qati buddha putuskan ya putuskan jangan berteman dengan orang bodoh begini ya. Seseorang musahabah namanya bersahabat itu mempengaruhi sikap seseorang. Contoh sederhana kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi misalnya
maka wangi dalam diri kita pun akan tercium karena kita berteman dengan minyak wangi. Tapi kalau kita berteman tukang jengkol, ikan asin, ikan asin, ya kan? Itu mempengaruhi itu. Berteman dengan orang yang sering ngaji begini, kan semangat ngaji. Berteman dengan orang yang rajin sedekah, kita ingin sedekah. Berteman dengan orang yang rajin tahajud, ingin tahajud. Tapi kalau berteman dengan orang yang suka gosip, tukang gosip, pasti kita kena menikmati gosip, bahkan suka gosip akhirnya. Ya kan? Berteman dengan tukang mancing, pengennya setiap hari pengennya mancing terus. Orang mancing kan nggak ngalami kemajuan kapanpun. Coba kalau maju. Iya, makanya. Itulah kita berteman dengan orang-orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran. Itu mempengaruhi. Makanya jangan berteman, putuskan teman kepada orang yang bodoh. Dalam pengertian orang yang wal makna artinya adalah la tusaibhu liqabihalati. Jangan kamu berteman kepada orang yang buruk keadaannya. Kenapa? Li'anna toba, karena tabiat seorang sarakatun itu terbawa karena tabiatnya. Misalnya kalau kita punya suami, punya istri yang baik, yang solehah, yang soleh, kita pun akan terbawa. Tapi kalau istri suami yang buruk, akhlaknya akan terbawa juga. Ya kan? Mempengaruhi dah. Punya teman, bestie kita itu ahli ibadah, kita jadi semangat ibadah. Bestie kita ahli gosip, jadi tungguan gosip. Ya kan? Itulah pentingnya bersahabat dengan orang yang makanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara, ya, bersahabat dengan orang-orang. Ya contoh sederhana lah, saya begini tuh dulu karena berteman dengan almarhum Ki Haji Muhammad Arif bin Ilham. Berdua terus kemana-mana. Ya, ke Mekah berapa kali, 3 kali bersama beliau, di kamar berdua, ke Indonesia berdua. Ikut tahajud dari jam 2 nggak terasa, tahu sudah subuh, masya Allah, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah dalam tahajud, ya masya Allah. Dan yang paling menarik dia itu kalau buka pakaian malah sama laki-laki, kita disuruh menyingkir, tangan sini, madep ke sono atau merem, jangan lihat abang gitu bahasanya. Subhanallah, sampai menjaga apa namanya izzahnya. Masya Allah. Ini kan laki-laki sama laki-laki ya. Sampai begitu nutup aurat laki-laki sama laki-laki padahal satu kamar. Kadang-kadang nggak sungkan kita, tapi begitulah keadaan ulama. Nah itu pengaruhi kepribadian itu karena bergaul dengan bersahabat dengan orang-orang baik, gitu kan? Itu terbawa sarakatun. Ini sarakah itu kan mencuri maksudnya terbawa, terpengaruh tabiat seseorang kepada seseorang itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Tirmidzi an Ibnu Umar anna Rasulullah bersabda, khoslatani man kana fi kataballahu syakir sabiran. 2 sifat. Siapa orang yang memiliki sifat ini, dua-duanya kita punya sifat ini, maka orang ini tercatat sebagai orang yang syakiran sabiran. Orang yang ahli syukur dan orang yang ahli sabar. Syukur dan sabar. Orang kalau punya 2 sifat ini. Apa itu? Nanti dijelaskan dalam di sini ya. Tapi kebalikannya, wa man lam takuna fi lam yaktubullahu sakin wala sabiran. Siapa orang yang tidak memiliki 2 sifat ini, maka orang tadi bukan orang ahli syukur, bukan orang ahli sabar. Ya kan? Ahli syukur dan ahli sabar. Syakiran, sabiran. Nah, seperti apa? Nah, ini penjelasannya. Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Siapa orang yang memandang melihat pada agamanya ilaman huwa fawqahu, kepada orang yang lebih tinggi darinya, fakta dabi, maka ikuti dia, lalu dia mengikutinya, itulah orang yang bersyukur. Jadi kalau masalah agama melihat ke atas, kita udah semangat ngaji ini, ada orang yang ngajinya bisa berjam-jam lebih dari kita. Ya, misalnya kita nanti Ramadan bisa hatamkan Quran 1 kali. Orang yang Ramadan itu hatam Quran bisa berkali-kali. Orang bisa bersedekah, kita semangat jadi sedekah. Jadi lihat ke atas terus supaya jadi pemicu semangat. Itulah orang bersyukur. Itulah orang yang sabar. Melihat agama itu ke atas. Jadi kita semangat terus.
Ya, semangat jadi orang bersyukur dan menjadi orang yang sabar akhirnya. Karena kita melihat agama orang lebih daripada kita. Ya. Wa nazara fi dunya, kebalikannya memandang melihat kepada masalah dunia ila man huwa dunahu, lalu ia melihat yang lebih bawah darinya. Kalau masalah dunia lihatlah ke bawah. Misalnya alhamdulillah kita punya mobil, tetangga hanya punya motor. Yang punya motor alhamdulillah punya motor, tetangga hanya punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah kita nggak punya sepeda, bisa jalan, ya kan? Yang bisa jalan alhamdulillah ada orang yang tidak bisa melihat. Yang tidak bisa lihat alhamdulillah ada orang yang meninggal ke akhirat nggak balik lagi. Nah, misalnya begitu. Jadi masalah dunia itu selalu ke bawah, terus ke bawah, menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita kan kebalikannya. Tuh lihat tuh bang, tuh tetangga tuh, oh itunya emasnya kayak belek-belek beca, ya kan? Kalungnya gede-gede banget. Nah, lihat terus ke atas, nggak pernah bersyukur, nggak pernah bersyukur. Lihat tuh orang. Ya kalau masalah dunia tuh nggak selesai-selesai. Masya Allah mobilnya sudah Alfa, Pajero, wah hebat-hebat. Ya kan? Ini menarik nih. Di Azikra itu ada pertemuan kumpul ustaz-ustaz. Beneran. Ada yang modelnya udah HRV, ada yang Pajero, ada yang Alfa, macam-macam. Ustaz datang dari Parung pakai kijang. Tapi ya nikmatin saja. Ya, mensyukuri. Jadi melihat dunia itu ya ke bawah. Kalau nggak begitu, kita nggak jadi orang bersyukur. Masalah dunia selalu nggak selesai-selesai. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai ke liang lahat, sampai masuk kubur baru kita sadar. Nggak bisa selesai. Ya kan? Nah, tuh masalah dunia lihatnya ke bawah, masalah agama lihatnya ke atas, menjadi orang bersyukur dan menjadi orang sabar. Kalau masalah agama menjadi orang bersyukur sekaligus menjadi orang yang sabar. Masalah dunia ya. Fahamidallah, lalu ia memuji Allah kan, alhamdulillah. Saya masih seperti ini. Ada orang yang setiap hari susah makan. Ya, ada yang sampai bunuh diri ya, gara-gara enggak makan. Ya Allah ya Rabbana, misalnya begitu kan. Ya, tuh lihat terus. Misalnya kita banyak masalah berat, utang banyak, rezeki mampet, lihat tuh saudara kita di Palestina. Lihat tuh saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, longsor, banjir, masya Allah, lebih daripada kesulitan luar biasa. Lihat ke bawah terus. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah. Alama faddalahu bi alaihi kataballahu syakiran wa sabiran. Maka kalau kita seperti itu melihat keutamaan orang yang lebih tinggi agamanya, ya kita selalu menjadi bersyukur dan menjadi orang yang syakiran, bersyukur, sabiran yang sabar. Ya, cirinya melihat masalah perkara agama ke atas, perkara dunia ke bawah, menjadi orang yang syakiran, menjadi orang yang sabiran, ahli syukur dan ahli sabar. Kalau syukur, la in syakartum la azidannakum, Ibrahim ayat 8. Siapa yang bersyukur Allah tambah terus, nikmatnya bertambah. Syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Dengan kita bersyukur akan Allah tambah. Bersyukur istri satu tambah lagi. Iya benar. Tambah solehahnya, tambah baiknya. Begitu ya, salah paham lagi. Tambah solehahnya. Ya tuh. Kalau bersabar, sabar itu apa? Kalau orang yang sabar, apa yang Allah kasih? Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. An-Najm siapa orang yang siapa yang orang-orang bersabar itu Allah berikan pahala unlimited, pahala yang tidak terbatas. Pahala yang tidak terbatas orang yang sabar. Jadi caranya jadi orang syukur dan sabar, melihat masalah agama ke atas, dunia ke bawah. Wa man nazara bi dini ila man huwa dunahu. Siapa orang yang memandang melihat agama seseorang itu lebih rendah darinya. No, kayak gua dong, no tetangga mah boro-boro ke masjid. Kayak gua dong rajin ngaji. Wah, melihat ke bawah terus tuh, melihat ke bawah terus. Masalah agama melihat ke bawah terus. Wa nazara dunya ila man huwa faqo, melihat dunia ke atas terus. Ke atas terus. Wah, orang yang mobilnya udah begini, motornya udah begini.
gajinya segini, sekian ratus juta. Wah, lihat ke atas terus. Terus lihat ke atas terus. Apa yang terjadi? Maka lam yaktubhu laha sakin wala sabir. Maka dia tidak akan dicatat sebagai orang yang ahli syukur dan tidak dicatat sebagai orang yang ahli sabar. Ya. Tidak kalau lihat dunia itu orang ini melihat selalu ke atas terus ke atas fasafa, maka dia tidak pernah, dia mengeluh terus, pasifa alama tahu, yang luput pada dia mengeluh terus, nggak pernah bersyukur. Ya Allah, nggak pernah bersyukur. Maka orang ini tidak akan menjadi orang yang ahli syukur dan tidak akan menjadi orang yang ahli sabar. Dan ini dijelaskan hajal hadis jami'ul jamil ahwalil khair. Ini merangkum, mengumpulkan seluruh macam-macam kebaikan. Jadi kebaikan ini terhimpun kalau kita menjadi ahli syukur, menjadi ahli sabar. Nah, inilah makalah yang luar biasa. Yang penting kita bisa mengamalkannya nih ya. Di makalah ke-26 ini, yaitu 2 sifat kalau ingin menjadi orang yang ahli syukur, ahli sabar, yaitu memandanglah, lihatlah masalah agama kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Pokoknya lebih tinggi dari kita. Ya, kita tahajud, ada orang tahajudnya lebih hebat. Kita rajin ke masjid, ada orang yang ke masjid lebih hebat. Kita rajin sedekah, ada orang yang sedekahnya luar biasa, lebih hebat dari kita. Ya, ada orang yang berzikir, ada yang zikirnya lebih hebat dari kita. Terus lihat ke atas menjadi apa? Semangat kita ibadah. Jadi nggak kendor, ibadah kita nggak kendor karena melihat orang yang lebih tinggi agamanya. Tapi kalau masalah dunia, lihat ke bawah terus. Ada orang yang lebih susah dari kita, ada orang yang lebih melarat dari kita, ada orang yang lebih bertubi-tubi masalah terjadi pada diri ya daripada kita. Terus lihat masalah dunia ke bawah, maka kita menjadi orang yang ahli syukur dan ahli sabar. Kebalikannya, kalau orang melihat masalah agama ke bawah, ya masalah dunia ke atas, dia tidak akan menjadi ahli syukur dan tidak akan menjadi ahli sabar. Mudah-mudahan hadis ini kita menjadi mahkamah kesadaran bagi kita. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang ahli syukur dan menjadi orang yang ahli sabar.